di Tasik dilempar batu, itu kena tulang ekorku, jadi tulang ekorku sampai bengkok gitu. Karena dia melemparnya tuh batu gede terus dilempar. Itu satu kali, terus kedua di Indramayu, aku dapet bogem, terus aku sampai jatuh ke belakang. Dan Novi nggak hanya menghandle ODGJ, tapi orang-orang yang terlantar gitu. Semuanya, ada lansia sebatang kara, atau mungkin udah tidak diterima oleh keluarganya gitu. Kita urus semua kok. Itu berarti apa alasan keluarga tuh melepas mereka? Karena kalau ODGJ kan oke lah, mungkin susah ya, karena kita kalau misalnya mau ngomong tentang ODGJ mungkin ada kesusahan sendiri untuk kita hidup dengan orang dengan gangguan jiwa. Betul. Kalau tidak ditangani. Tapi kalau misalnya tanpa gangguan jiwa, kenapa? Apa alasan keluarga mereka gitu menelantarkannya? Mungkin ada story di mana masa mudanya seperti apa yang tidak bisa diterima oleh keluarga lagi gitu. Nah, pada saat mungkin sekarang kondisinya sakit, baru dibalik gitu. Nah, kalau aku nggak pernah menjudge orang itu benar, salah, baik, buruk. Karena buat aku setiap orang pasti ada buruknya, ada benarnya juga. Jadi tugasku bukan untuk menjudge orang, tugasku untuk menolong orang. Gitu. Berarti kamu sekarang punya kayak sebuah panti gitu atau? Ada, namanya Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Jadi sekarang kita ada 15 anak, orang terlantar dan ODGJ. Dan 6 orang dewasa yang khususnya juga ada yang disabilitas mental dari Palembang yang dilecehkan oleh kakek-kakek. Sekarang ikut kita, disabilitas mental dan fisik ya. Oke, ini kan berarti total ada berapa orang? 21. 21 orang. Dan berarti terus tinggal di sana? Yes. Udah berapa lama? Udah lama. Udah bertahun-tahun gitu ya? Nggak bertahun sih, kayak 4 bulan, 5 bulan. Dan mungkin ketika ada yang keluar, ada yang masuk lagi seperti itu ya? Betul. Nah ini kan untuk 21 orang, menghidupi satu orang aja kadang tuh mahal gitu ya. 21 orang, kamu bisa biaya yang kamu habiskan per bulan, roughly itu bisa berapa? Waduh, bingung juga kalau dibilang biaya, karena yang paling besar itu kan bayi ya, kita ngerawat bayi. Jadi, nah jumlah bayi itu ada 10, anak itu 5. Jadi yang paling berat ya di situ sih, susu, popok, kebutuhan pengasuh dan lain-lain sih. Iya. Gitu. Di atas 50 juta atau lebih gitu? Kayaknya lebih deh. Lebih ya? Wow, itu berarti dana pribadi kah? Dana pribadi. Oke. Wah ini... Dana pribadi. Ini nggak masuk akal, karena gini, ya mungkin termasuk YouTube membantu lah gitu ya. Dari YouTube semuanya. Dari YouTube semuanya ya, karena gimana pun saya percaya kalau misalnya orang hatinya semulia Novi pun, tapi kalau rugi terus juga kan nggak mungkin kan gitu. Masa kita ngutang demi membantu orang gitu. Tapi ya puji Tuhan YouTube masih bisa mengcover untuk ini ya. Iya. Tapi berarti kalau misalnya ngomong untung mungkin nggak untung banyak lah gitu ya. Hanya karena kamu passion tentang ini aja ya? Nggak ada untung sama sekali malah. Nggak ada untung? Nggak ada untung sama sekali, karena kalau misalnya sebutannya habis gajian ya, habis gajian kita langsung menuhin semua kebutuhan bayi, kebutuhan perlengkapan ODGJ gitu, apa yang dibutuhkan. Terus kita bolak-balik rumah sakit jiwa juga, seperti itu. Itu ya lumayan biayanya, seperti itu. Oke, kamu plannya akan ngelakuin hal ini sampai kapan? Sampai kapan? Nggak ada sampai kapan. Mungkin sampai Allah manggil aku udah nggak bisa ngelakuin kebaikan lagi. Wow. Gitu. Dan itu sebenarnya sangat mulia sekali ya. Kita bisa lihat, biasa orang kan bekerja tuh pengen punya aset, pengen punya tabungan, pengen punya ini biar hari tua tuh lebih gampang. Tapi kamu gini kan seperti nerima duit, gajian ngalir lagi, gajian keluar lagi gitu ya. Iya. Tapi seneng sih. Seneng ya? Banget. Seneng. Apa sih yang kamu dapatkan? Selain mungkin ya let's say followers dan subscribers ya, 4 juta itu luar biasa loh. 4 juta di era sekarang ini kan, kita tahu bahwa mungkin YouTube itu up and down ya algoritmanya ya. Betul. Tapi kamu tetap bisa mendapatkan 4 juta subscribers. Selain itu apa lagi yang kamu dapatkan? Kebahagiaan sih. Aku senang anak kecil, terus aku senang ngebantu orang. Udah itu aja. Senang ngebantu aku orangnya simpel, karena buatku pribadi apa yang Tuhan kasih sekarang ya aku jalani gitu. Aku orangnya nggak ngoyo. Iya. Itu berarti salah satu titipan dari mama juga ya? Betul ya. Oke. Jadi kalau ayah masih ada? Papa masih ada. Papa masih ada gitu ya. Apa yang papa rasakan sekarang? Masih bangga dong, masih punya anak gadis yang bisa melakukan ini semuanya gitu. Papa bangga banget, karena belum lama kan kita juga habis ada pengajian kecil-kecilan lah untuk
bayi kita gitu, terus ODGJ juga yang tambah lama, tambah banyak yang masuk ke kita ya. Abis gimana kita nggak bisa menolak keadaan dikarenakan kayak mungkin dia terlantar udah lama, apalagi Ya, perempuan ya. sering banget dimanfaatkan dan aku nggak mau hal itu Oke, terjadi gitu. oke. Karena banyak itu bayi-bayi yang dilahirkan di yayasan kita itu proses di mana ibunya dilecehkan hingga hamil, Heeh. terus setelah itu kita rawat sampai melahirkan, sampai ibunya ada di situ juga Oke. untuk merawat bayinya gitu. Kita dampingi terus. Biasa dimanfaatkannya dalam hal apa, Nov? Kalau boleh tahu. Ya kalau ODGJ perempuan di jalan dimanfaatkan tanda kutip, Dilecehkan dilecehkan gitu seperti sama itu. orang-orang sana lah gitu ya. Betul. Oke, Dan kemudian itu sering banget kalau apa ya? Aku sering banget mengutamakan orang yang aku bantu itu ODGJ hamil, luka-luka, sebatang kara itu yang benar-benar aku prioritaskan. oh, Yang benar-benar sakitnya udah sebatang kara ada ya, lansia yang udah nggak bisa ngapa-ngapain, nah itu aku prioritaskan juga. ya karena seorang Teh Novi juga mungkin nggak bisa bantu semua orang ya. Iya, Jadi harus ada prioritasnya gitu prioritasnya ya. ya betul. Yang tadi yang ketika lagi hamil gitu ya. Karena kan itu nyangkut nyawa dua Nyawa orang dua gitu orang ya. betul. Oke. Gitu. Ini kan mungkin kita tadi ngomong tentang subscribers banyak gitu ya, terus juga tentang gajian gitu. Walaupun semua gaji itu keluar lagi untuk ODGJ-nya gitu. Tapi kesusahan yang off cam, yang mungkin orang nggak tahu di belakang kamera itu seperti apa aja. Oh, yang namanya ODGJ kan up and down emosionalnya. Oke. Kadang mereka ribut berantem satu sama lain di sana. Oh di panti yang kamu itu? Yes, Oke. di yayasan tersebut. Jadi kayak misalnya ini berantem sama ini, perihal sepele aja. Gitu, entah berantem karena remote TV atau remote AC, hal sepele. Itu nanti mereka teriak-teriak, sedangkan perumahan kita kan klaster. Iya, iya. Jadi kadang yang kita takutkan itu RT RW itu terganggu, itu yang kita pikirkan. Oke. Seperti itu sih gitu. Jadi kesulitannya emosinya benar-benar nggak bisa terkontrol, kadang 5 menit mereka baik, 5 menit marah, seperti itu. Iya, tapi sampai saat ini apakah ada komplainan dari RT RW gitu? Sempat 1 kali, terus setelah itu sih belum lagi, dan jangan sampai sih. Belum ya? Iya, ya, tapi mungkin juga semua orang ngerti kali ya. Iya. Dan banyak nggak mungkin orang yang sekitar tuh malah tergerak hatinya dan membantu? Kalau untuk membantu sih belum saat ini. Gitu. Gitu Padahal ya. orang tahu di sana adalah yayasan yang kamu dirikan. Yes, tapi untuk membantu belum. Tapi ya kalau mungkin hanya sekedar melihat gitu, mungkin Melihat doang gitu melihat ya. ya. Oke, tapi banyak yang mungkin jadi pengen jadi relawan gitu, ada nggak? Mau jadi relawan ada, tapi mungkin kita juga lebih itu ya memilih ya. Milih ya. Takut juga gitu karena Iya. ya kita ada bayi juga, terus Oke. ada ODGJ yang kadang nggak stabil juga, jadi Oke. agak mengeri juga gitu kalau membawa efek buruk ke yayasan kita Ah, gitu. Nah yang tadi ODGJ nggak stabil, yang kita tahu bahwa ODGJ itu pasti kan mood swingnya ada gitu ya. Pernah nggak kamu lagi nanganin ODGJ, terus tiba-tiba dilukai gitu? Oh sering dong. Seringnya udah santai banget kayaknya Teh Novia. Gimana Kan, coba di ceritanya? YouTube ada waktu aku di Tasik dilempar batu itu kena tulang ekorku, jadi tulang ekorku sampai bengkok gitu karena dia melemparnya tuh batu gede terus dilempar. Itu 1 kali, terus kedua di Indramayu aku dapet bogem terus aku sampai jatuh ke belakang karena dia kenceng banget mukulnya gitu. Dan itu sering banget. Belum lama aku ada di Jakarta Barat, itu aku diludahin. Pas ludahnya itu pas banget kena mataku. Itu membuat kamu kapok nggak sih gitu kayak gue udah mau ngebantu lu men, maksudnya ngerti Enggak nggak? Gue lah. udah ngelakuin ini semuanya tapi ini yang gue dapetin udahlah males gitu. Pernah nggak gitu? Enggak, aku mewajarkan mereka seperti itu karena mereka self defense. Kalau Oke. kita sebagai orang normal pun mungkin ada yang mau tiba-tiba ngedeketin, otomatis kita takut dong. Iya. Begitu juga dia gitu. Mungkin selama ini mereka diabaikan, merasa diacuhkan, ada orang yang mau ngebantu, mereka juga pasti takut. Gitu. Makanya mereka seperti itu. Iya, salah satu alasan adalah seperti itu ya. Dan ya tadi ya dari awal kamu mungkin menerima info tentang mereka, terus kemudian kamu bergerak, memandikan, membelikan makanan sampai ke yayasan gitu. Itu kan mungkin satu pertanyaan yang orang secara awam tuh selalu tanyakan. Gimana caranya kamu bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah memiliki gangguan jiwa? Kan nggak nyambung gitu. Kita harus belajar mengenal karakternya. Gitu. Oh beda-beda ya? Beda-beda, Oke. beda-beda. Tapi yang pertama kalau kita nemu di jalan terlantar, kalau dia duduk di bawah, kita harus di bawah. Seolah-olah kita jadi dia. Jadi jangan pernah takut kotor, jangan pernah merasa jijik. Ya, sejajarkan badan kalian
sama ODGJ tersebut. Oh, kalau enggak emang gimana? Dia ngerasa Dia kayak ngerasa kayak ini dong bahaya. Ini siapa nih ini atau apa gitu pikiran iya, iya, mereka. iya. Gitu ya. Aku bicara dari hati ke hati, aku cuman bilang, Oke. "Bapak, Ibu, aku cuman niat mau nolong. Jangan takut. Di sini niat aku baik." Aku selalu ngomong kayak gitu berkali-kali. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi supaya dia yakin kita tuh emang mau niat nolong. Ada yang mungkin sudah halu sampai kemana-mana gitu nggak? Ada, Oke, yang tapi mungkin ngerasa dirinya siapa gitu. ada banyak banget kayak gitu. Malah ada salah satu apa ya? Dia mau nyalek, terus mungkin gagal atau seperti apa, itu ada di daerah Kediri. Oh, terus Terus kemudian jadi ODGJ? yes, karena dia udah habis miliaran. Oh gitu. Heeh. Oh, kita harus ini tuh warning Aldi Taher tuh. Itu. Kita nggak pernah tahu, brother. Aldi Taher, my brother. Takutnya nanti, tapi kalau ada apa-apa langsung kontak Tenovi aja gitu. Nanti lu WhatsApp gua kasih tahu nomornya gitu. Iya, iya. Gitu. Itu ada di Kediri. Terus menurut info yang beredar, dia juga sering dijemput sama keluarga tapi udah nggak mau. Jadi dia tidur di bilik gitu. Itu penanganannya gimana? Aku sempat deketin, aku mau bawa gitu, tapi dia menolak, bersikeras menolak. Terus warga sekitar juga ya udah nggak apa-apa karena dia nggak mengganggu dan nggak meresahkan, seperti itu sih. Nah ini mungkin untuk para ODGJ juga akan merasa senang ya ketika dideketin sama Tenovi karena kan pendekatannya juga enak gitu. Ada mungkin yang mau nolong tapi agak maksa gitu, iya kan? Saya pernah lihat juga gitu. Ayo bapak ikut atau gimana? Padahal ODGJ itu kan Nggak bisa meresahkan digituin ya. dia. Betul. Iya, iya. Kadang kita harus melihat dulu kalau emang dia udah meresahkan, maaf kayak bawa sajam atau bawa yang membahayakan banget untuk warga sekitar, mungkin boleh kita pegangin tangannya gitu. Tapi bukan berarti kita harus ngasarin itu tuh nggak boleh sih. Karena mereka punya HAM yang sama juga kan. Oh iya, iya, iya. Tapi kamu punya bodyguard gitu nggak sih yang jaga-jaga Nggak kalau ada. misalnya serius? Serius nggak ada. Nggak ada. Kita cuman tim aja, kameramen, supir, iya. Iya makanya tadi sering kali ya dapat boga mentah juga ya kan Iya. diludahin itu. Oh, tapi Nggak ada harusnya nggak pakai bodyguard gitu maksudnya kalau misalnya ada apa-apa nih amit-amit gitu kan kita nggak tahu ODGJ pikirnya seperti apa mungkin dia wah ini musuh yang mengancam nyawa nih dia tiba-tiba mau serang kamu ini dong. Enggak sih, aku selama ini kayak ya udahlah pasrah aja, niatku baik kok gitu. Gitu Iya, aja. iya, iya. Yang jaga bukan orang tapi malaikat gitu ya. Iya, amin. Amin, amin. Dan yang paling memprihatinkan, ada nggak kasus yang paling memprihatinkan tadi selain yang Riau tadi ya? Ada lagi nggak? Yang memprihatinkan banyak sih. Ini aku baru nanganin daerah Subang. Oke. Itu ODGJ udah sekitar 38 tahun, perempuan. Terus dia punya anak kurang lebih 4. Nah anaknya nggak ada yang di dia sama sekali. Jadi anaknya udah diambil-ambilin sama orang. Terus ibunya juga ODGJ juga deket situ. Jadi anaknya terus ibunya deket pom bensin, pokoknya nggak jauh dari situ. Terus ibunya ODGJ juga, gitu. Tapi Bu Nunung ini kita bawa karena ada luka infeksi di bagian privasinya dia, dikarenakan ya itu sering dimanfaatkan sama supir-supir gantian gitu. Ada di rumah sekarang. Oh itu, iya, 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 itu tidak manusiawi sekali gitu ya. Iya. Terus kita sudah cek juga ke pihak rumah sakit ya, ada sakit lah di bagian privasinya. Oke, oke, oke. Oke, dan nggak bisa ngebayang kalau misalnya ada Tenovi ini apa yang terjadi gitu ya. Akan digituin terus berarti ya? Mungkin karena ya emang sering dimanfaatkan banget ya. Oke, iya, iya, iya. Dan ya ini mungkin menjadi pembelajaran juga untuk kita ya. Kita juga harus lebih aware ya. Kalau melihat hal-hal yang seperti ini harus ya dilaporkan. Tadi kalau nggak ada dinas sosial langsung aja ke Tenovi gitu. Ya karena akan langsung ditangani oleh yang expert lah seperti itu. Nah, cuman kita ngomong tentang konten lah sekarang. Ya kan pasti ada plus minus ya dalam segala hal kita berkonten. Kita upload ke sosial media. Raise awareness sudah pasti orang-orang jadi lebih tahu. Jadi sekarang kalau misalnya ada ODGJ di sekitar tempat tinggal mereka, mereka bisa kontak kamu. Tapi ada juga orang yang merasa ini hanya cari sensasi, ya kan? Ada nggak yang seperti itu? Banyak. Banget. Kamu ingat nggak komen-komen yang paling ngejelp itu yang apa? Banyak banget sih mengenai kayak hanya mencari uang katanya gitu. Terus kita bantu ODGJ yang hamil disangka kita hanya ingin memanfaatkan seperti itu, padahal udah jelas-jelas
bayinya sama ibunya di yayasan kita. Apa yang kita harus manfaatkan? Kan nggak ada sama sekali. Kalau dibilang nge-YouTube cari uang, ya uangnya kan emang aku pergunakan untuk orang-orang yang membutuhkan, termasuk yang di yayasan kita. Iya. Gitu. Ya kalau misalnya nggak mau dari YouTube ya mungkin Anda boleh sumbang, iya kan? Terbuka gitu, sumbang gitu. Oke, kita mau baca ada beberapa komentar nih ya yang agak sedikit negatif dan kita akan kupas semuanya. Oke, here we go. Yang pertama ya, wajahnya beda guys. Ini maksudnya wajah apa nih? Oh wajah, oh ya ilah, wajah Tenovi gitu. Jadi lebih cantik sekarang, jadi lebih Korea gitu. Enggak lah, Oke. sama lah, masih sama kayak dulu, tapi aku agak lebih gemuk sih, karena waktu Oh. pramugari aku cuma 50-an. Iya, gitu. oh waktu pramugari tersiksa hidupnya gitu ya. Sekarang lebih bebas gitu. Iya, Oh gitu. Jadi klarifikasi ya, tidak nggak oplas gitu enggak ya. sama sekali. Lagi pula ini kan masalah personal, ngapain tanyain gitu ya. Oh mungkin kalau misalnya oplas tuh pengen tahu dokternya siapa, teh gitu. Mungkin mau bareng gitu. Ya, berarti ini cukup perawatan saja gitu Iya. ya. Karena Dan yang penting agak lebih hati-hati. bersih ya. Agak lebih bersih gitu. Berarti tanya skincare-nya apa, mereknya gitu. Nice. Oke, yang kedua kita bacakan. Kalau udah buat konten ya cuan. Nah, Nah itu banyak banget tuh. gitu ya. Oh banyak semuanya untuk cuan, untuk profit gitu, nggak tulus gitu. Banyak ya. Kamu kayak gini kamu nanggepin nggak sih? Enggak sih, tapi aku Enggak. kadang cuman apa ya, aku nunjukin story-story ini yang aku rawat bayi setiap hari tanpa aku kontenin, mereka aku rawat dengan baik gitu. Enggak semua aku kontenin perihal orang yang aku rawat. Kayak misalnya aku merawat 21 orang yang di yayasan, enggak ada sama sekali konten mereka. Oh kenapa? Enggak, aku kan enggak mau terkesan mengeksploitasi mereka. Aku benar-benar kalau ada pengajian doang, terus ada syukuran atau ada apapun yang berupa acara baru aku perlihatkan mereka aku rawat dengan baik gitu. Iya iya. Ini memang menjadi ini ya. Agak-agak juga kita bingung ya, polemik juga karena gini. Di satu sisi kalau ada konten itu kan pasti ada pemasukan. Nah pemasukan itu juga untuk mereka. Dan menurut aku lebih mending konten-konten yang seperti ini dibandingkan dengan yang ya hal-hal yang nggak jelas. Contoh mungkin apakah yang lain lah gitu ya ngasih ini kan menebar kebaikan. Contoh kalau misalnya ada yang bikin konten ngasih duit ke orang, ya it's okay. Itu mungkin membuat kita jadi pengen juga ngasih ke orang gitu. Jadi I think itu hal yang positif kok. Iya, tapi kita lebih menjaga aja sih gitu. Iya 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 iya. Ada yang lagi kita baca ya, yang ketiga. Tak secantik wajahnya. Maksudnya ini ada yang ngomong berarti kamu cantik banget gitu loh. Ini maksudnya apa? Nggak cantik wajahnya? Nggak ngerti maksudnya apa. Kontennya gitu. Ya karena kontennya kan tentang ODGJ ya. Maksudnya bukan tentang fashion show di Paris gitu ya. Ya beda dong gitu. Jadi aku juga bingung ya, konteks kita kan relawan, kita volunteer, ya wajar kadang kita dekil-dekilan. Terus aku juga bukan tipe orang yang terlalu mentingkan penampilan. Kita benar-benar relawan di jalan seharian, panas-panasan, hujan-hujanan. Mau secantik apa? Ya kita nggak bisa lah. Yang penting aku di sini melakukan yang terbaik untuk orang lain. Mau seperti apa, mau hitam kek, mau gendut, mau apa, yang penting cintai diri kamu. Gitu, apa adanya. Tapi kamu baca nggak sih komen-komen negatif seperti Aku itu? baca, suka baca. Aku di YouTube komen juga aku bacain, kalau di Instagram semua aku bacain. Kamu balasin? Enggak sih. Kadang kalau emang yang udah parah banget, aku cuman kasih terima kasih, cuma gitu doang. Oh jadi nanggepinnya adalah dengan positif Terima kasih, juga. ya Terima positif. kasih gitu. Karena aku nggak mau ada toksik yang masuk ke diri aku, terus aku menyebarkan toksik juga, aku nggak mau. Walaupun deep inside pasti sakit ya. Sebenarnya ya pasti gitu, karena kita ini udah ngelakuin kebaikan loh, kok masih kayak gini sih? Gitu. Ya kita kayak disalah mengerti lah gitu ya. Betul. Kita maksudnya baik dan memang sudah melakukan kebaikan, tapi yang kita dapat malah seperti ini. Betul. Tapi yang mendukung juga pasti banyak dong. Amin, banyak Lebih juga. banyak lagi ya. Lebih banyak lagi yang mungkin sudah terbuka matanya tentang dunia ODGJ seperti ini dan apalagi ODGJ yang terbantu pasti hidupnya diubahkan sekali. Iya, betul. Itu yang membuat kamu tetap kuat gitu ya. Yes, karena aku mikirnya biarin aja mereka yang sudah kurawat, mereka ada di yayasan, mereka nyaman, biar aku aja yang setiap hari bantu orang di luar sana gitu. Wow. Itu sih keren sih. Biar kamu aja yang capek gitu ya. Biar aku aja yang capek, mereka gitu. nikmatin aja. Udah cukup kemarin mereka ada di jalan gitu, terlantar, kelaparan gitu. Sekarang biar aku yang berusaha untuk membantu mereka gitu, biar bahagia. Yes.
Kalau kasus yang mungkin gini, kasus yang kamu sesali itu, nggak sepenanganin atau mungkin terlambat atau apa, ada nggak kasus yang kayak masih greget dalam hati gitu? Oh sering banget. Seperti Jadi apa? kalau misalnya ada kayak apa ya, kayak misalnya informasi via Instagram DM minta tolong gini 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 Ya, gini, atau mungkin sakit kondisinya ya. iya. Nah aku belum nanganin ternyata udah meninggal. Nah itu Aduh, aku kadang itu suka ya? menyesal banget. Itu belum Oke. lama di Bekasi ada ODGJ Pasung, Heeh. di Rantai juga. Terus aku emang walaupun di Bekasi emang lagi nggak bisa gitu karena full banget aku Iya, iya. bantu orang. Mhm. Pas mau aku bantu, aku minta alamatnya, Mhm. ternyata meninggal Udah jam 3, meninggal ya? jam Oh 3 no. dini hari. Iya, iya, Gitu. ngerti. Itu aku menyesal banget sih. Menyesal gitu. Nah kalau gitu mungkin biar nggak menyesal lagi kemudian, mungkin kalau misalnya untuk yang lagi nonton iTalk sekarang, kalau menemukan ODGJ, mungkin cara menghubungi Tenovi seperti apa? Kalau menghubungi aku boleh di Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan atau di Instagramku di Pratiwi Novianti. Bisa DM, ada nomor adminku juga, itu Oke. biasa di situ sih. Berarti akan langsung fast respon dan akan langsung ditangani oleh Iya. Tenovi ya? Cakep sekali. Terima kasih banyak Teh. Terima kasih thank you banyak. udah mampir ke sini dan sudah memberkati kami semua di sini dengan hati yang tulus, membantu Amin. ODGJ, membantu orang-orang yang terlantarkan oleh keluarga bahkan sampai pemerintah gitu. Once again thank you. Kita Terima juga kasih. berdoa biar kedepannya semakin sukses dan semakin banyak ODGJ atau orang terlantar yang dibantu oleh Tenovi ya. You got yourself a new subscribers. Oh, Oke? thank you. Thank you so much. Dan untuk teman-teman semuanya, pastinya kita akan kembali di episode berikutnya tentang iTalk dan tentang orang-orang yang lebih seru lagi, lebih bertalenta dan lebih berdampak hidupnya. I'm Opa Jeju signing out. Bye-bye. God bless you. Thank you.